Ya, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Israel bombardir Doha, Qatar. Israel melancarkan serangan udara di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa kemarin dengan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata AS terbaru untuk Gaza. Menurut laporan media, sekitar 12 serangan udara Israel menghantam bangunan tempat tinggal kantor Perdana Menteri Israel, mengisyaratkan bahwa negeri Zionis itu bertindak sendiri dalam serangannya di Doha. Di sisi lain, dalam pernyataan resmi pertamanya setelah serangan di Doha, Hamas mengatakan serangan Israel tersebut bertujuan untuk menggagalkan perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Kelompok pejuang Palestina itu mengonfirmasi bahwa para pemimpin tinggi mereka selamat dari upaya pembunuhan brutal yang dilakukan Israel di Doha. Sementara itu, 6 orang lainnya tewas dalam serangan Israel di Doha, termasuk putra dari pemimpin Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, dan salah satu ajudannya, serta seorang perwira Qatar. Sebelumnya, sebuah sumber senior Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa delegasi negosiasi Gerakan Palestina yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Qatar sendiri mengutuk keras apa yang digambarkannya sebagai serangan pengecut Israel. Qatar juga membenarkan bahwa serangan itu telah menghantam bangunan tempat tinggal yang menampung beberapa anggota Biro Politik Hamas. At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. They perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Now, they were meeting in the same place, exactly the same place, where they celebrated this savagery almost 2 years ago. At the beginning of the war, I promised that Israel would reach those who perpetrated this horror. And today, Israel and I have kept that promise. Selanjutnya, keos demo massa Gen Z di Nepal, di mana sedikitnya 19 orang tewas dalam kerusuhan terburuk Nepal dalam beberapa dekade terakhir pada Senin kemarin. Bentrokan meletus saat polisi di Kathmandu menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan demonstran yang berusaha menerobos gedung parlemen. Protes dipicu larangan akses media sosial dan tuduhan korupsi yang meluas. Sebagian besar demonstran adalah anak muda, termasuk pelajar yang membawa poster bertuliskan "Hentikan korupsi, bukan media sosial" dan "Unban sosmed". Lebih dari 100 orang, termasuk 28 polisi, luka-luka dalam bentrokan ini. Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhap, mengundurkan diri mengambil tanggung jawab moral atas kekerasan yang terjadi. Perdana Menteri KP Sharma Oli langsung menggelar rapat darurat kabinet membahas gelombang protes yang disebut sebagai demonstrasi generasi Z di berbagai kota di Nepal. Selanjutnya kita ke dalam negeri, di mana haru biru mewarnai acara perpisahan Sri Mulyani dengan jajaran pegawai Kementerian Keuangan. Tangis dan isak haru mengiringi lengsernya ex-bendahara negara yang telah mengabdi selama lebih dari 13 tahun. Suasana mengharu biru terlihat saat pegawai Kemenkyu memberikan bunga hingga menyanyikan lagu bahasa kalbu yang membuat air mata Sri Mulyani tak terbendung. Sri Mulyani tampak menyandarkan diri ke suaminya di tengah isak tangis yang mengiringi lagu perpisahan tersebut. Sepanjang jalan menuju kendaraan pribadi, ratusan pegawai Kemenkyu terus memberikan semangat dan mengiringi kegiatan perpisahan hingga ke gerbang keluar gedung Kementerian Keuangan. Dalam ujangannya, Sri Mulyani berpesan agar pegawai tetap berpegang pada amanah dalam mengelola keuangan negara demi kesejahteraan rakyat. Sri Mulyani menyerahkan jabatannya kepada Purbaya Yudisadewa
yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan baru. Sri Mulyani pun berdoa semoga Purbaya diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kepada jajaran pegawai Kementerian Keuangan, ia berpesan agar tetap menjaga keuangan negara dan instansi Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen luar biasa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta kemajuan bangsa. Ia pun menyampaikan ucapan pamit undur diri dan berterima kasih kepada seluruh jajarannya yang telah bekerja bersama dirinya selama ini. Selanjutnya masih dari dalam negeri, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah dalam dua hari terakhir yang diduga keraguan investor akan perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penunjukan Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Namun dalam perbincangan bersama media, usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Purbaya mengungkapkan tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Pemerintah kini tengah dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026. Dalam RAPBN 2026, target penerimaan negara sebesar 3.147 triliun rupiah. Sementara itu total belanja direncanakan sebesar 3.786,5 triliun rupiah. Sehingga defisit APBN mencapai 638,8 triliun rupiah atau 2,48% terhadap produk domestik bruto. Purbaya menambahkan untuk mendorong perekonomian pihaknya akan menggunakan instrumen yang ada. Implementasinya yang kemudian akan dioptimalkan misalnya dalam penyerapan belanja. Purbaya memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak akan lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.